Halo, Hai, selamat datang di podcast PAM, podcastnya ASN Muda. yeay. Oke, hari ini kita akan buat podcast tentang internalisasi nilai-nilai aneka di dalam ASN. Oke, kami dari kelompok Oke. 3, peserta Latsar CPNS Angkatan 29 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perkenalkan, saya sendiri Aditya Darmawan. Saya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Oke, eh, selanjutnya teman-teman bisa kenalan. Oke, aku Dian Ambersari dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya Intan Agrasiwi dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan yang terakhir saya, Elisa Cayaningsih dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang internalisasi atau pendalaman nilai-nilai aneka bagi ASN. Nah, sebenarnya aneka itu apa sih? Oke, singkatnya itu aneka itu adalah akuntabilitas, lalu nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, jadi benar. sebelum jadi ASN, itu kita harus, sebelum resmi jadi ASN, itu kita harus memiliki nilai-nilai aneka ini, agar nantinya saat kita sudah menjadi ASN yang resmi, itu kita bisa menjadi ASN yang berintegritas dan bertanggung jawab. Nah, tentunya pendalaman nilai-nilai aneka ini kita peroleh di kegiatan Latsar ini, teman-teman. Gitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Iya, boleh Mas. Kita bahas satu biar kita sama-sama Boleh. paham, yang lain juga paham. Oke. Oke, yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari akuntabilitas itu? Jadi, akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, jadi sebenarnya akuntabilitas dan responsibilitas itu adalah dua hal yang beda. Kalau akuntabilitas itu lebih kepada bentuk pertanggungjawaban yang dicapai. Jadi bentuknya, kalau responsibilitas itu adalah lebih ke kewajiban untuk kita bertanggung jawab. Itu sih definisinya. Nah, kalau implementasinya itu atau contoh-contohnya itu, misalkan kalau kita di dunia ASN itu kita melakukan perjalanan dinas nih ke suatu tempat untuk misalkan rapat atau kegiatan lain. Nah, itu kita tuh harus jujur dalam mempertanggungjawabkan SPPD-nya itu. Jadi antara yang kita keluarkan dengan bukti-buktinya itu harus sesuai, dan kita harus jujur dalam mempertanggungjawabkan laporan dari SPPD itu. Itu sih, itu misalnya contohnya gitu. Oke, tadi akuntabilitas udah, kita lanjut ke N, yaitu nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme ya, kita bahas sekarang itu adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang punya kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa itu akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, kalau secara singkat atau mudahnya adalah
rasa cinta terhadap tanah air kayak gitu sih teman-teman. Kalau menurut saya. Terus kalau tentang bagaimana sih menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor maupun di lingkungan rumah kita, kayak gitu kan. Mungkin kemarin tanggal 1 Juni itu kan adalah hari lahirnya Pancasila ya. Kita teman-teman semua di sini juga ngikutin upacara kan ya. Ada yang nggak ikut? Iya. Semuanya ikut. Ikut. Ya, meskipun diadakannya secara online ya, karena dalam kondisi yang pandemi seperti sekarang ini. Itu menurut saya itu adalah satu bentuk rasa nasionalisme kita gitu. Terus mungkin selain itu bisa juga kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita, itu juga bentuk dari kecintaan kita terhadap tanah air atau rasa nasionalisme. Oke, lanjut kali ya. Oke. Selanjutnya ini Tadi adalah A-nya udah, N-nya udah. selanjutnya E, etika publik. Nah, siapa nih yang mau bahas etika publik? Aku. Mbak Amber. Ya, jadi nilai ketiga dari aneka itu tadi A sama N-nya udah, yang ketiga itu ada etika publik. Etika publik ini sebenarnya kalau kita lihat itu dia adalah suatu refleksi dari standar atau norma ya, yang menentukan sebenarnya ini tuh baik atau buruk, benar atau salah sih perilaku, tindakan, juga keputusan yang sebenarnya itu nanti untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dari etika publik sendiri kan sebenarnya ada beberapa nilai juga tuh yang kita harus pahami gitu, diantaranya ada profesional, jujur, berintegritas, tanggap, juga santun tentunya di etika publik. Nah paling kalau misalnya dari aku untuk aksi nyata sendiri di etika publik ini langkah yang paling simpel adalah dengan menerapkan 5S kayaknya ya. 5S itu ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sebagai bentuk dari nilai santun. Jadinya kalau misalnya kita menerapkan 5S ini ketika memberikan pelayanan, kita kan jadinya lebih ramah nih, jadi nanti bisa lebih maksimal lagi, bisa memberi kesan lagi, baik untuk masyarakat yang kita layani maupun untuk rekan kerja kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita kerja sambil senyum atau membawa vibes yang positif gitu, itu kan bisa menularkan ke teman-teman kerja lainnya juga gitu. Itu yang ya itu salah satunya sih, sama mungkin juga dengan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat waktu juga sesuai dengan yang diharapkan. Ketika kita diminta tolong kerjakan A, ya udah kerjakan outputnya A gitu. Jangan sampai kita disuruh ngerjain A tapi outputnya adalah B gitu. Itu kan nggak sesuai ya dengan arahan dari yang memberikan tugas. Oke, tadi udah A, N, E, habis itu K. K itu komitmen mutu. Nah, siapa nih yang mau bahas tentang komitmen mutu nih? Saya aja yang bahas deh, Madrid. Komitmen mutu itu merupakan suatu sikap, pegangan, dan sekaligus sebagai motivasi bagi seorang aparatur sipil negara yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kepuasan dan pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, dalam komitmen mutu terdapat beberapa nilai indikator nih, seperti efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, dan juga perbaikan berkelanjutan. Di sini saya akan kasih salah satu contohnya, yaitu nilai efisien. Yang mana artinya efisien itu adalah upaya untuk meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya, sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Contohnya nih, kalau kita di kantor, kita melakukan penghematan kertas, dan juga menerapkan etos kerja paperless. Jadi di situ kita dapat melakukan penghematan, pengefisienan, penggunaan sumber daya kertas. Gitu dari saya. Nah, itu komitmen mutu. Selanjutnya ini yang terakhir nih, A, yaitu anti korupsi. Nah, siapa nih yang kira-kira mau jelasin nih tentang anti korupsi nih? Kalau anti korupsi ini kayaknya selalu hangat diperbincangkan di lingkungan kita gitu ya. Jadi kalau korupsi sendiri kan sebenarnya kan dapat diartikan dengan kerusakan ataupun kebobrokan
gitu ya. Tapi untuk anti korupsi sendiri yang aku pahami adalah itu suatu sikap atau perilaku untuk tidak mendukung nih adanya upaya merugikan lingkungan, baik dalam lingkup negara maupun dalam lingkup yang lebih kecil gitu. Itu untuk tindakan anti korupsi sendiri sih. Kita kan sama-sama mau udah dong korupsinya gitu ya. Iya. Mungkin kalau dari dampaknya apa sih sebenarnya dengan adanya korupsi atau anti korupsi? Menambahkan sedikit ya tentang dampak dari korupsi ini kan ya banyak banget sih kayak dampak negatifnya dari korupsi ini yang tapi kalau menurut saya itu ujung-ujungnya adalah kepada kerugian negara, baik kerugian secara material ataupun non material. Kerugian material ya jelas tentang keuangan negara yang malah dipakai oleh oknum yang tidak baik itu tadi. Nah, tapi selain itu kerugian non materialnya itu adalah hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah itu sendiri. Gitu. Di lain sisi juga mungkin hilangnya kepercayaan para investor yang dari negara selain di luar Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, oke, setelah kita bahas nilai-nilai aneka satu persatu, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, kita sebagai ASN harus melakukan hal tersebut secara konsisten dan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita sebagai pelayan publik dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, sekian podcast ASN Muda. Bertemu lagi dengan kami di podcast-podcast selanjutnya. See you. Ya, terima kasih. Terima kasih.